seperti apa dengan adanya tantangan yang mungkin masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini? Oke. Mungkin yang kita bisa lihat kalau dari CFO pertama tuh biasanya kita ngomonginnya suku bunga ya, gitu ya. Suku bunga apakah saat ini suku bunganya terconsider tinggi gitu, ya kan? Nah, dalam hal ini kalau kita lihat komponen P&L gitu ya, interest rate itu akan selalu ada, regardless suku bunganya tinggi ataupun suku bunganya rendah gitu ya. Kita pinjaman atau pendanaan bagi company itu adalah salah satu komponen yang akan meng-create produk. Karena apa? Karena itu merupakan working capital atau dari investasi yang meng-create machinery untuk meng-create produk, sama sebenarnya seperti COGS. Jadi kalau mau dibilang situasi saat ini dengan high interest rate environment, apa lalu kita akan karena menjadi tantangan lalu kita akan withdraw misalnya dari investasi atau working capital, saya rasa tidak ya. Kecuali kalau kita look back di tahun 1998 yang pada saat itu kita sedang mengalami krisis financial ya, di mana interest rate itu jump sampai double digit, bahkan saya pernah ngalamin karena waktu saya kerja di bank itu sampai 120%. Nah di saat seperti itu sangat mungkin bahwa korporasi akan withhold investment karena memang pasti itu unbearable lah. Dari sisi cost mungkin tidak akan masuk dan bahkan mungkin kita sudah ada di fase restructuring gitu ya. Dan bank pun saya rasa itu juga saat itu posisinya liquidity crunch, tidak ada pinjaman yang mengalir ke korporasi sehingga kita pasti di situ tidak ada investasi. Tapi kalau kayak di situasi sekarang gitu, misalnya saat ini kita katakan oke, interest rate sudah mulai turun ya, tapi tentunya kita berharap akan lebih rendah lagi gitu. Saya rasa di high interest rate environment pun itu yang akan kita lakukan, kita akan melakukan evaluasi gitu ya. Kita akan melakukan evaluasi kalau working capital mungkin kita bisa shifting. Kita mungkin bisa bicara dengan suppliers kita untuk memberikan credit term kepada kita karena barangkali aja supplier kita itu memiliki credit rating yang lebih baik dari kita, sehingga kalau misalnya kita ke bank interest rate kita dikenakan 8%, mungkin mereka bisa cuma kena 6% aja gitu. Nah itu seperti itu. Kalau investasi apakah lantas jadi tidak dilakukan kalau kita sedang berada di high interest rate environment? Enggak juga. Kalau menurut saya kita tinggal plug in, kita tinggal melakukan another due diligence, visibility tadi, lalu kita lihat apakah dengan interest rate yang mungkin tinggi selama certain period of time gitu, dimasukkan ke business model kita running selama dia masih IRR-nya masih higher than the interest rate, saya rasa kita akan tetap jalan gitu. Apalagi kalau investasinya itu harus dilakukan untuk mendukung bisnis yang sekarang sedang berjalan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, misalnya kita kehilangan market, kehilangan opportunity atau diambil competitor gitu. Baik, artinya seharusnya sebenarnya dengan adanya harapan adanya pemangkasan suku bunga ini, dunia usaha bisa berekspansi secara signifikan, apalagi setelah kabinet ini juga sudah terbentuk begitu di dalam negeri. Tapi mengapa saat ini kalau kita lihat belum ada gejolak yang kita harapkan? Oke, jadi gini, kalau untuk keputusan investasi ya, itu bukan hanya masalah suku bunga saja. Yang ada yang lebih penting adalah macroeconomic environment gitu ya. Pertama gitu, kita pasti ingin kepastian hukum ya, itu penting banget. Kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha gitu ya. Nah di sini mungkin situasinya masih wait and see karena kan kabinet Pak Prabowo baru dilantik, kemudian profilingnya juga berbeda dengan ada perbedaan dengan era Pak Jokowi dari sisi jumlah gitu ya. Dan jadi kita masih menunggu kira-kira arahannya ke mana gitu. Tapi kalau seandainya semua situasi tadi ya dari sisi hukum, kepastian hukum jelas, kemudahan berusaha, perizinan dimudahkan, lebih efisien gitu. Kemudian nanti kan apalagi kita mau pilkada nih, setiap pilkada ganti gubernur, ganti regulasi, ganti policy gitu. Nah itu kita berharap itu tidak terjadi. Nah kalau itu semua stabil, ditambah dengan low interest rate environment gitu,
harusnya sih akan menggeliat ya. Baik, kalau kita melihat susunan Kabinet Merah Putih ini kan relatif lebih lebar daripada yang sebelumnya Iya. gitu. Artinya dibutuhkan waktu untuk adjustment juga Betul. sampai akhirnya bisa menelurkan kebijakan-kebijakan. Betul, Apakah ini betul. artinya hingga akhir tahun mungkin ekspansi yang agresif dari dunia usaha ini belum bisa kita harapkan? Saya sih berharapnya Pak Prabowo itu kan disiplin ya. Saya apalagi beliau sudah menyatakan kalau 6 bulan para menteri ini nggak perform itu kan bisa diganti. Kalau kita menunggu sampai akhir tahun itu berarti sudah termakan 3 bulan. Nanti berarti evaluasinya tinggal 3 bulan lagi ya. Kami sih berharapnya harus ada at least sign yang diberikan gitu kepada dunia usaha. Apa sih statement apa sih yang akan disampaikan oleh para menteri kabinet kita gitu. Baik, berikutnya terkait dengan kurs rupiah. Kita lihat kemarin rupiah sempat stabil di 15.400-an, tapi hari ini sudah melonjak lagi 15.600. Artinya volatilitas yang terjadi, yang dibawa oleh geopolitik ini juga masih cukup tinggi. Apakah ini sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan? Ya, jadi gini, kalau kita look back lagi, ya, kalau kita look back ke tahun 1998 ya, di mana saat itu mata uang kita melemah dari level 2.300-an sampai 16 ribuan, bahkan sempat ke 17 ribu saat itu. Itu hutang melipat 6 kali lipat. Di era itu rata-rata corporate itu borrowingnya dalam US dollar. Kenapa? Karena rupiah itu stabil. Di-peg kan waktu itu kan. Rupiah stabil. Walaupun pendapatan mereka rupiah, bahan baku import sekalipun mereka pinjamannya tetap dalam US dollar. Bayangkan setelah itu hutangnya berlipat jadi 6 kali. Nggak usah ngomongin pokoknya deh, ngomongin bayar bunganya aja. Bunganya melipat jadi 6 kalinya dibandingkan dengan pendapatannya dalam rupiah. Logikanya kalau kita belajar dari pengalaman itu harusnya lesson learn-nya apa? Kita harus hedging dong. Betul kan? Harusnya kita hedging. Tapi pada kenyataannya di situasi apalagi tadi dibilang rupiah itu sempat stabil certain period of time gitu. Apakah kita selaku CFO itu akan melakukan pakem kita akan hedging? Itu belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Jadi karena apa? Karena hedging itu ada cost. Ada cost yang terkait dengan hedging. Jadi kita tinggal lihat aja kalau seandainya rupiahnya itu bergejolak ya, bergejolak. Lalu kemudian risiko kita sedemikian besarnya dan hedging cost itu justified, mungkin kita akan hedging gitu. Tapi kalau seandainya kayak di situasi sekarang, saya rasa mungkin juga banyak orang yang policy-nya not to hedge ya. Atau kalau saya ini tipe konservatif. Jadi kalau saya tuh seneng natural hedging. Jadi kalau revenue saya itu US dollar, maka saya akan borrowing dalam US dollar. Kalau revenue saya itu rupiah dan cost structure saya banyak rupiah, maka saya akan borrowing dalam rupiah dan cost-nya saya incorporated aja. Itu juga bisa dilakukan gitu, natural hedging seperti itu.